Selama bertugas, Pak Adit pernah nggak ngalami hal yang serupa gitu, sampai dilemparin batu lah, dilemparin rambu lalu lintas gitu? Kalau konsep dilemparin dulu ketika ikut patroli laut zaman di Sumatera Utara, kita pernah dilemparin ya semacam bom molotov. Wow, bom molotov? Yo, kembali lagi bersama saya Mas Ki di acara podcast kesayangan kita, Popcorn Ambyar, Pontianak Podcast Corner. Dan di episode kali ini kita ingin membahas ya berita yang mungkin terhitung masih hangat ya. Kemarin terdengar ada kawan kita, ya saudara kita ya dari Bea Cukai yang mengalami kekerasan pada saat bertugas di lapangan, dan ini sudah disiarkan di beberapa berita TV nasional. Jadi kita hadirkan secara langsung Bapak Aditya Darmawan, Kepala Seksi P2 dari KPP BC TMPC Sampit. Ya, selamat pagi, selamat datang Pak Aditya. Selamat pagi Mas Ki, selamat pagi semuanya rekan-rekan. Baik, terima kasih nih udah berkenan bergabung di sini. Dan mungkin kita akan bahas keseruan-keseruan apa sih yang dimiliki oleh petugas lapangan Bea Cukai ini. Nah, ini kan kita kemarin sempat ya viral di beberapa berita nasional nih. Terjadi Iya, penyerangan gitu ya kawan-kawannya Mas Adit dari daerah Riau ya. Nah, iya, emang kayak gitu ya resikonya petugas lapangan? Mau nyita atau mau mata-matain gitu, resikonya sampai separah itu? iya Mas. Iya tak jarang sebetulnya risiko kan memang keselamatan jiwa memang jadi ancaman. Mmm, Dan Kak, risiko, apalagi kami di unit pengawasan, mhm, ya yang pasti ketika kita akan menegakkan suatu aturan yang di mana masyarakat di daerah tersebut kurang berkenan, pasti akan timbul resistensi, entah oh, dimanapun itu, pada prinsipnya. Jadi dan saya ingat dulu ada salah satu pesan lah dari senior dan atasan saya, ketika kita dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau menjalankan aturan atau menjalankan tugas kita pun tidak serta-merta apa ya, kaku ya? ya jangan kacamata kuda lah, tapi kita juga lihat kanan kiri, kita lihat apa ya, psikologi masyarakat seperti apa. Cuman ya kalau memang sudah dalam tanda kutip mentoknya, mau nggak mau memang harus ada benturan, ada gesekan ya, ya mau gimana lagi, tapi setidaknya mencoba untuk diminimalisir hal-hal seperti itu. Tapi waktu, Bahkan selama bertugas, Pak Adit pernah nggak ngalami hal yang serupa gitu, sampai dilemparin batu lah, dilemparin rambu lalu lintas gitu? kalau konsep dilemparin dulu ketika ikut patroli laut zaman di Sumatera Utara, kita pernah dilemparin ya semacam bom molotov. Wow, bom molotov? Cuman dulu kan belum viral, Mas. Ya, Heeh, betul, ya itu zaman dulu baru. saat kami BKO patroli di Teluk Nibung. Teluk Nibung itu sekarang masuk wilayahnya Tanjung Balai Asahan. Kabupatennya Tanjung Balai Asahan. Itu Sumatera berarti ya? Sumatera Utara, iya. Itu Mmm, pernah dulu. itu bawa apa tuh si yang melempari bom molotov tuh sampai nggak Galpres, mau. kain bekas. Oh, kain bekas. Ya, baju-baju bekas, kain bekas dulu itu. Dari negara lain? Iya, kalau dulu tuh waktu saya di sana, yang marak tuh dari Port Klang, mereka dari Malaysia. Mmm, Karena kan jarak dari Teluk Nibung ke Port Klang itu nggak terlalu jauh, Mas. Cuman berapa inilah. Tuh. mmm. Itu niatnya mau dijual lagi gitu? Iya, biasanya kan memang ya waktu itu sih apa ya, maraknya Balpres tuh masuk karena kan nanti dijual lagi juga karena harganya lebih murah. Terus
untuk beberapa orang yang bisa milih lah katanya dapat barang-barang merek meskipun itu bekas gitu. Ya, tapi kan namanya bekas pasti masih ada cacatnya gitu kan ya? Iya, ya makanya itu oleh sebab itu kan oleh pemerintah Indonesia dilarang importasi baju bekas itu karena kan memang ada banyak pertimbangan. Yang pertama mungkin dari sisi kesehatan, higienitasnya kan kita nggak tahu juga dia udah kan tanpa pemeriksaan oleh pihak karantina segala macam kan nggak ada tuh. Kita nggak tahu tuh Iya, ada betul. bibit penyakit apa yang dibawa. Kemudian dua dari sisi ekonomi, misal dengan masuknya baju-baju bekas itu dibanjiri masuk ke dalam, dari sisi ekonomi istilahnya apa ya, produsen tekstil lokal kan akan terpengaruh. Kemudian Hmm, dari sisi politik, kalau kita bilang secara perpolitikan global, mohon maaf nih negara lain akan mandang Indonesia nih, wah apa istilahnya barang bekas saja mau nerima gitu loh. Jadi ya kurang bergengsi lah, kurang kurang elok itu sih Mas. berarti ini sejalan juga dengan yang Bu Sri Mulyani saat itu menerapkan pajak pajak pembelian impor itu ya, yang dari Ya, luar negeri. Kan iya, saat itu dengar-dengar untuk melindungi penjual-penjual yang ada di Indonesia gitu. Jadi betul. e-commerce dari situs-situs luar negeri dilakukan pajak gitu ya. Hampir sama Betul, ya betul. sebenarnya? Iya, Mas. Kan memang salah satu fungsi bea cukai kan sebagai selain sebagai revenue collector atau istilahnya ya mengumpul uang buat negara, kemudian Mhm. trade facilitator. Nah, fungsi trade facilitator ini istilahnya kita mencoba memfasilitasi perdagangan, kemudian fungsi industrial assistance. Kita mengasistensi istilahnya pertumbuhan industri dalam negerinya. Kemudian caranya salah satunya juga dengan perlindungan masyarakat atau community protector-nya. Jadi masyarakat juga dilindungi dari barang-barang ilegal, dari kemudian juga industri lokal juga kita lindungi dari barang banjirnya barang-barang impor istilahnya ataupun malah barang-barang bekas yang diimpor itu. Iya Oke, memang. oke. Balik balik lagi yang tadi nih, Pak Adit ya, Iya, yang terkait dilempari bom molotov atau mungkin kejadian-kejadian yang lain lah ya. iya. Selama selama kita kawan-kawan bea cukai ini turun di lapangan, satu timnya berapa sih? Berapa orangnya? Variatif Mas kalau dalam dalam tim istilahnya kita kan yang pertama kita melihat daerah atau apa ya, lapangannya dulu. Kira-kira tingkat kerawanannya seperti apa. Kalau sependek pemahaman saya ya yang pernah kita alami itu pertama pimpinan pasti akan melihat objeknya di mana dulu, tingkat kerawanannya seperti apa. Baru nanti setelah itu ditentukan personil minimalnya berapa untuk satu tim bisa turun ke situ. Nah, misal satu tim kan variatif. Kalau bahasa saya minimal untuk melakukan penindakan yang ya tingkat resistensinya rendah lah, saya bilang rendah. Kalau tinggi nanti kan variasi ya. Yang tingkat resistensi rendah, kalau saya untuk anggota di sini, saya bilang minimal 4 orang. Minim sekali 3 orang. Itu udah sangat minim saya bilang gitu. Itu pun kayak ya cuman konsep operasi pasar. Tapi minimal ideal tuh 4 orang. Oke. Minimal. Nah, kayak kejadian yang tadi dilempari bom molotov atau mungkin ya kejadian-kejadian yang lainnya nih, Ya, waktu kejadian itu reaksi tim seperti apa? Waktu itu Pak Adit sebagai ketua tim atau masih anggota? waktu itu saya masih anggota, Mas, karena Oke. iya Reaksi baru kerja 1 tahun mungkin, baru dinas 1 tahun. Kemudian ya di situ saya juga dapat ilmu banyak karena rekan-rekan ABK yang notabene mereka lebih berpengalaman, kondisi mhm, di lapangan seperti apa, kemudian rekan-rekan volunteer juga, terus kemudian Kopat kami juga orangnya kebetulan apa ya, memang sudah berpengalaman lah. terus Waktu itu memang tidak tersulut emosi sih, tidak terpancing. Intinya ya kita mencoba proporsional, karena waktu itu mungkin langsung coba saya bypass saja, psikologis masyarakat di sana itu kepada petugas lokal, mereka
lebih berani misalnya ke petugas yang bea cukai Teluk Nibung. Tetapi ketika mereka dapat informasi, oh misal nih, ini bea cukai dari wilayah nih yang lagi turun, mereka juga apa ya agak jiper juga dalam tanda kutipnya itu. Jadi ketika mereka tahu bahwa oh ini yang dilemparin kapalnya kok beda nih, bukan bukan kapal biasanya, dan ketika sudah ada semacam apa dikomunikasikan lah ke pihak-pihak terkait di situ bahwa ini yang sedang patroli itu dari wilayah, kita sedang BKO, bantuan keamanan ke rekan-rekan di Teluk Nibung, ya alhamdulillahnya istilah lebih mereka nggak semilitan ketika menghadapi bea cukai yang di pelayanan gitu. Saya nggak tahu waktu itu sisi psikologisnya mereka apa. Intinya waktu itu juga kami, seingat saya nggak sampai menggunakan ini kok, nggak sampai menggunakan tembakan peringatan, tapi lebih ke apa ya, senjata-senjata, bukan senjata sih, lebih ke alat pembela diri yang bersifatnya pasif, bersifat benda tumpul. Jadi ketika kita mencoba mendekat, kita coba komunikasikan bahwa ini kita dari wilayah nih, kita mau ngasih pengertian juga, mereka juga mencoba, ya akhirnya nggak sampai inilah. Yang tadi dimaksud dikomunikasikan pihak-pihak di sana tuh siapa? Ketua desa atau Yang pasti biasanya gini, ya semacam ketua desa atau tetua adatnya, Mas. Biasanya kan kalau oke. kita di ya ke tetua adatnya di situ kita kasih tahu, dikomunikasikan juga pimpinan kami yang di darat juga sudah menginfokan bahwa ini ada rekan-rekan lagi jalan, gini, tolong nanti misal kedapatan ada warga bapak atau apa segala macam yang kok kedapatan bahwa ini tolong kooperatif lah, ikut dulu aja, ikuti proses dari petugas gitu. Oke. Karena Nah, kan memang sebetulnya kan kayak apa ya, orang-orang yang ABK-ABK yang bawa kapal itu pun bukan barang mereka, Mas. Itu misalnya mereka pun hanya sekedar pengantar. orang suruhan, ya orang suruhan. Mereka cuman mungkin perintahnya dari bos-bos mereka, dari cukongnya, gimana caranya barang gua nggak sampai diambil petugas atau apa. Nah mereka cuman ke situ gitu loh. Hmm, Mencoba ketika kita coba komunikasikan ke misalnya tokoh adatnya, kemudian juga kepada APH aparat terkait, misal yang berada di situ bahwa ini kita sedang menjalankan aturan, kita mohon istilahnya dukungannya, mohon ininya apa kerjasamanya, ya itu ke alhamdulillahnya bisa. ketua adat ya. Ya, Kalau ke pihak penegak hukum sendiri pernah nggak kerjasama minta backup gitu? kalau yang di Sumut, karena dulu saya cuman istilahnya tugas lapangan saya di Sumut relatif sebentar, saya lebih banyak ke proses penanganan perkara ya. Kalau yang backup itu saya lebih banyak ketika saya tugas di Kudus, Mas. Di Kudus, ketika hampir setiap penindakan kami melibatkan ini aparat terkait. Karena memang waktu itu di salah satu daerah, ada salah satu desa di Kudus, di Jepara, Hmm. memang terkenal lah sebagai dalam tanda kutip sentra rokok ilegal, dan orang-orangnya juga cukup resisten. Jadi kita ngajak, yang sering kami ajak dulu dari PM, Mas, polisi militer. Oh, bukan bukan dari polsek gitu malah ya? Bukan, karena memang waktu itu istilahnya ya pertimbangan dari pimpinan, oh, oke kita ajak ajak inilah teman-teman PM, karena asumsinya kan jikalau ada oknum-oknum yang terlibat kan ketika ketika itu misal oknumnya oknum oknum dari istilah oknum aparat terkait, ketika yang turun dari PM kan mereka bisa langsung memproses di situ juga. Sementara untuk penegakan hukum dari sisi undang-undang kepabeanan atau undang-undang cukainya masih bisa kami handle gitu loh. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga apa ya, masyarakat di desa itu lebih takut sama tentara, Mas, bahasanya. Oh gitu, nggak takut sama polisi ya? Saya kurang tahu ya sisi psikologisnya warga di sana dulu gimana. Jadi ketika yang datang itu apa teman-teman PM ketika mendampingi kami operasi, mereka pasti pakai baju lengkap. Baju seragam Oke. dinas lengkap, pakai PDL, pistol ditenteng, pakai baret kayak gitu. Ketika kita turun ya udah,
Tadi di mana? Kudus ya? Wilayahnya masih wilayah kerjanya Kudus, tapi itu Kabupaten Jepara, Mas. Oh, Salah satu Jepara. desa di Kabupaten Jepara. Nah, kalau Sampit sendiri gimana nih? Lebih takut ke tentara, TNI, atau lebih ke Polri nih, Sampai masyarakat? sendiri kalau masyarakat saya lebih lihat di sini lebih takut ke tetua adatnya, Mas. Oh, ketua adat. Ya, karena Oke, di sini oke. istilahnya yang sangat dipandang itu kan di sini multi etnis nih, ada suku Mm-mm. Dayak, suku Banjar gitu. Nah, Nah, kalau yang ngomong Tionghoa. udah ketua adat Dayaknya, ini udah warganya nurut lah ya istilahnya. Nah, hampir hampir sama dengan Pontianak ya. Di sini Iya, pun ada Tionghoa, banyak sekali. iya. Sam- Sampai terkesan kita sedang ada di luar negeri. Oke, Pak Adit ya. Iya, Mungkin tadi kan udah ada cerita dari sisi kita sebagai petugas ya, dari sisi iya. Pak Adit sebagai petugas, kawan-kawan sebagai petugas. Nah, ancaman tersebut itu hanya terjadi di petugasnya atau pernah sampai ke level keluarganya diancam gitu? Kalau informasi dari rekan-rekan, dari senior, ada yang pernah sampai ke keluarga. Wow. Ada. Karena tergantung tergantung ini, Mas, tergantung wilayah tugasnya teman-teman ini kan variatif kan, kita nggak tahu. Di suatu Oh. daerah tertentu itu ngincernya bisa sampai ya intimidasi ke pihak keluarga atau apa. Makanya sebetulnya kan jarang apa ya kalau di unit pengawasan itu rekan-rekan unit pengawasan jarang yang terlalu mengekspos keluarganya. Nggak usah dimasukin sosmed gitu ya? Iya, jarang masukin sosmed atau apa, jarang sekali. Atau mungkin misal upload, oh rumahnya di mana, lagi aktivitas sama keluarganya di rumahnya atau di mana, jarang. Karena mungkin ya salah satu tujuannya kita coba jangan mengantisipasi lah hal-hal yang tidak diinginkan itu, Mas. Hmm. Pernah ada kejadian yang sampai berat nggak dari sisi keluarganya petugas sendiri? Berat, berat, Atau berat. hanya ancaman verbal atau udah sampai ke tindakan fisik gitu? Kalau yang sependek pemahaman saya ya Mas ya, kalau yang kebetulan yang orang-orang di sekitar saya sih alhamdulillahnya belum pernah sampai segitunya. Oke. Istilahnya ya mungkin ancaman-ancaman verbal segala macam pernah ada, cuman tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan yang memang bertugas yang di wilayah yang notabene masyarakatnya keras, notabene masyarakatnya memang masih belum paham aturan, dan kebetulan mungkin di situ juga apa ya kesadaran hukum masyarakatnya itu masih rendah, tak jarang Hmm. untuk petugas yang membawa keluarga di daerah tersebut akan mengalami intimidasi. Makanya di beberapa penugasan bea cukai itu memang ada yang apa ya disarankan oleh pimpinan untuk tidak bawa keluarga. Oke. Ya, ada di sana. Oke, ya. Ini kemarin kami sebelum ya take gitu ya, kami melakukan survei nih ke pemirsa Popcorn. Jadi ada beberapa pertanyaan, oke. Satu, dua, tiga, ada 3 pertanyaan. Dan ini kategori Ya, pertanyaan berkualitas nih. Ini yang pertama dari Alfa. Oke, ya. mungkin Pak Adit bisa bersiap jawabannya. Nanti kalau nggak tahu jawabannya bisa ask di audiens ya. Oke. Petugas bea cukai punya senjata gak sih? Kok dilempari gitu nggak ada perlawanan? Nah ini berarti ngomongin yang kejadian kawan kita di Riau nih. Ya, Punya nggak sih? punya Mas. Kita punya senjata. Mm-mm. Ada. Saya jawab, ada senjata api. Bahkan setiap kantor pengawasan dan pelayanan itu dibekali dengan atau dilengkapi dengan senjata api, baik itu laras panjang maupun laras pendek. Hmm. Namun, nah, Wah, ada ada namunnya namunnya nih. nih. Ya, ada namunnya nih. Pertama mungkin dari sisi jumlah juga jumlah senjatanya juga terbatas ya, nggak Oh, nggak sebanyak setiap pegawai dapat. Honda Mas. Oke. Nggak, karena memang untuk senjata api sendiri tanggung jawabnya berat. Kalau Mm-mm.
itu kalau nggak salah diatur di PMK 113 2017, itu ada tentang penggunaan senjata api dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di situ ada siapa saja sih yang bisa menggunakan, terus bagaimana sih menggunakannya, ada prosedurnya menggunakannya seperti apa. Terus tadi terkait dengan pertanyaan penggunaan senjata api, terus kenapa sih kok ketika ada penyerangan, itu senjata Heeh. apinya Kayak nggak kemana? ada perlawanan. Itu, nah, ada banyak kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi rekan yang pada saat itu dilakukan penyerangan itu, teman-teman itu tidak dilengkapi. Bisa jadi karena apa ya? Kalau kemarin kalau nggak saya salah lihat juga di berita, sebetulnya rekan-rekan yang diserang itu bukan mobil, istilahnya bukan mobil operasional rutin pengawasan di situ, tapi mobil yang sedang diperbantukan, sedang ada tugas ke situ, Hmm. lebih ke mobil narkotik kalau nggak salah, kalau saya nggak salah tangkap ya. Jadi saya melihat mungkin untuk kelengkapan semacam CNP tidak dilengkapi juga karena kembali lagi ke aturannya. Pun misal kalau bahasa saya, ketika kami dilengkapi senjata api pun, itu merupakan jalan terakhir untuk kami bisa gunakan. Karena setiap peluru yang dilepaskan itu akan ada pertanggungjawabannya, Mas. Gitu. Oke. Jadi mungkin coba saya ini aja bahwa terkait penggunaannya itu memang ketat aturannya di undang-undang memang sudah ada sih, kita di Undang-Undang pasal 7475 Undang-Undang Pabean, kemudian di Undang-Undang Cukai juga ada di pasal 33, di PP-nya sebenarnya juga ada payung hukumnya PP 56 tahun 96, terus tadi Hmm. PMK-nya sudah saya sebutkan PMK 113. Cuma untuk proses-prosesnya itu sendiri tidak semua pegawai bisa memegang karena harus ada izin pinjam pakai. Untuk bisa dapat izin pinjam pakai atau izin penguasaan senjata ini perlu pegawai dengan kualifikasi tertentu. Ada nanti psikotesnya, kemudian ada dia yang sudah cakap untuk menggunakan senjata api. Nah, hal seperti ini yang saya rasa apa ya? Ada di setiap kantor ada, cuman mungkin jumlahnya belum belum apa belum belum memadai. Karena Oke. juga tadi seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk penegakan hukum, pengawasan ini kita lebih mengedepankan persuasif, Mas. Mencoba pendekatan ke masyarakatnya karena konsepnya kan bea cukai ini ya fungsinya apa eh, cari duit buat negara lah, bahasa bahasa lapangnya cari duit buat negara dan melindungi masyarakat gitu loh. Fungsinya Opsinya melayani ya, bukan iya menegakkan. iya, jadi bukan buat gagah-gagahan bisa sembarangan bawa senjata petentang-petentang itu enggak, karena memang juga untuk pegawai-pegawai yang sudah berkualifikasi pun ketika mereka akan menggunakan senjata api itu harus izin atasan langsung. Nah, Izinnya ada. bentar-bentar. Ya, di sini mungkin perlu saya potong nih. Iya, Untuk menggunakan perlu izin atasan langsung. iya. Maksudnya nih senjata api bukan melekat ke nama pegawai? Melekat ke pegawai pun itu kan disimpannya di kantor, Mas. Kita ada tempat Oke. penyimpanan, jadi tidak sembarang bisa dibawa. Tuh. Atau kalaupun misalkan ada tugas khusus yang istilahnya apa ya, eh, memerlukan dukungan senjata api karena memang dia akan tugas di tempat-tempat yang dianggap resisten tinggi atau daerah rawan, itu nanti dari pihak pimpinan akan mengeluarkan surat izin penggunaan, ada rentang waktunya, misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu ada menunjuk pegawainya siapa, si A, si B, si C, itu ada. Gitu, Mas. Oke, oke. Berarti itu adalah solusi terakhir dan memang prosedur untuk Betul. mengeluarkan satu peluru itu kategori berat gitu ya. Iya, Oke. Baik, Pak Adit, ini pertanyaan kedua nih. Ini dia pakai entah ini iya. pakai nama samaran atau gimana, dia menuliskan Tony Stark gitu. Seperti apakah tantangan terberat yang dihadapi petugas BC dalam melaksanakan tugas di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Kalimantan Tengah? Apa yang paling berat
di Untuk Kalimantan. Kalimantan Tengah ya Mas ya. Ini berarti Ah, konteksnya di Kalimantan Tengah ya. betul. Kalau Kalimantan Tengah se apa ya? Sejauh yang saya alami selama ini sih bisa saya katakan cukup kondusif jika dibandingkan dengan rekan-rekan di Kepulauan Riau, dengan rekan-rekan di Entikong, di Jagoi Babang, yang rekan-rekan di perbatasan lainnya. Karena memang pertama di sini kan tidak ada perbatasan, otomatis tugas bea cukai di sini lebih ke apa ya? Untuk fungsi pabeannya lebih ketika ada barang-barang yang diduga nanti akan terjadi tindak pidana atau apa, kita sifatnya menginformasikan. Tuh, jadi lebih ke kita pengelola pengumpul informasinya, nanti kita soundingkan lah, misal ada barang ABC yang notabene oh ini nggak boleh diekspor nih, atau oh ini barang yang harus ada atensi khusus dari pusat atau gimana, nanti kita konsepnya kayak berkirim surat atau radiogram atau nanti mungkin komunikasi secara langsung antar kepala seksi P2, misal saya oh tujuan barangnya arahnya kemana nih, ke Pontianak misal atau ke Jagoi Babang, nanti saya coba infokan ke teman-teman di sana, lebih berfungsi seperti itu. Cuman mungkin kalau dari sisi apa ya, cukainya atau lebih tantangan khususnya di sini karena memang apa ya, untuk peredaran barang ilegal lah, barang kena cukai ilegal itu menjadi tantangan tersendiri karena ya sering kali kita berbenturan dengan adat. Jadi misal oh ada ya Berarti tantangan mengatasnamakan terberatnya adalah karena benturan ya adat itu ya. ya kita berbenturan Wah. dengan adat, jadi lebih bisa apa ya, pandai-pandainya kita berpersuasif dengan mereka bahwa tujuan kita apa sih, kita sampaikan bahwa oh yang ini ilegal Pak, enggak boleh. Oh ini kenapa kok ilegal enggak boleh? Mereka cuman mungkin mikirnya ah karena enggak bayar cukai buat negara. Oh enggak Pak, ada nih minuman-minuman ilegal atau minuman yang aspal lah, mungkin asli palsu yang enggak, yang Hmm. mereknya mungkin sama kayak yang beredar di Jawa, cuman ini indikasi kuat ini barangnya ini barang oplosan atau barang palsu. Nah, kita mengedukasi ke masyarakatnya bahwa jangan sampai ini nanti warga Anda minum kayak ginian lewat malahan niatnya mau mabuk tapi malah kebablasan, kan kasihan kayak Iya, gitu mau lebih. mabuk dicampur minyak apa? Oles Apa? buat No. anti nyamuk itu. Kita nggak nyebut Ya, merek ya di sini ya. ya, ya paling kayak gitu-gitulah istilahnya, lebih ke kita mengedukasi ke masyarakat. Kemudian juga mungkin kalau tantangan terbesar lainnya luasnya cakupan wilayah, Mas. Untuk di Hmm, Sampit ini kami ada 3 kabupaten yang diawasi. Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan. Itu mungkin luas oke. wilayahnya kalau dibandingkan di Jawa bisa bisa jadi satu provinsi sendiri itu. Wow. Karena untuk kita mencapai ke titik waktu itu adalah salah satu daerah namanya Tumbang Senamang. Dari Hmm, sini rekan-rekan ke Tumbang Senamang itu 10 jam. wow. Itu Itu kalau naik kondisi naik kendaraan darat. darat. Oke. Ya, dan harus yang 4x4. Kalau enggak 4x4, nanti ketika hujan sedikit, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jalannya masih masuk ke hutan-hutan gitu, Mas. Oh, berlumpur-lumpur gitu. Iya, Wow, ini pekerjaan off-road ya. Orang yang hobi iya. off-road cocok ditempatkan di Sampit nih. Lebih Oke. anta Nah, ini sebelum pertanyaan ketiga, saya pengen memperdalam dulu. Tadi kan Pak Adit menyampaikan patroli laut nih. Nah, kalau iya. patroli lautnya sendiri di Sampit, patroli apa gitu? Kalau di Sampit sebetulnya patroli sungai kalau saya bilang ya, Mas, ya. Oh, Karena sungai. ya, Oke. karena secara spesifikasi kapal kami pun untuk dibawa sampai ke laut nggak memungkinkan karena kami punya ukuran 15 meter dan ukuran 9 meter. Itu memang untuk patroli di perairan dalam. Hmm. Nah, untuk yang apa kami patroli, itu yang pasti ya kan ada barang-barang ekspor juga, pengawasan sarana pengangkut juga, kapal yang masuk dari luar negeri ke sini, nanti di bootsooking, posisinya Pas di tengah. kapal masuk dari luar negeri ke Sampit. Iya, Sampit kan di tengahnya Indonesia nih. iya, Kok bisa gitu? bisa. Jadi
Misal Mas, kayak kita kasih contoh kapal tongkang. Tongkang Berarti biasanya kalau ya berarti lolos atau dari penjaga perbatasan gitu. enggak. Jadi gini, konsepnya misal kan prinsipnya itu kalau kita bilang apa ya? Kalau saya ingat dulu dosen saya bilang idealnya kan memang namanya penjaga perbatasan itu adalah berjaga di seluruh perbatasan. Betul. Cuman dengan wilayah Indonesia yang sedemikian luasnya dan misal di laut, kan nggak mungkin nih kita pasang orang berjejer di laut. Nah, jadi untuk Oke. kapal-kapal niaga atau kapal yang mau keluar ataupun masuk kan itu ada manifestnya. Mm-mm. Nah, mereka menyerahkan pemberitahuan itu. Jadi misal nih dari Malaysia, dia memang misal tujuannya akan ke Sampit karena memang di Sampit kan ada perusahaan pengolahan CPO, Mas. Oke. Nah, CPO sawit gitu ya. Mereka Mm-mm. rata-rata misal dari Singapura, ya langsung tujuannya kapalnya ini memang arahnya langsung ke Sampit. Oh, Pemberitahuannya pun dari sana pemberitaan pabeannya itu diarahkan langsung ke Sampit. berarti Tuh. masuk Jadi secara legal gitu ya. iya, Secara sah jadi ya. betul. Jadi ketika teman-teman misal nih rekan-rekan di Kepri mereka sedang patroli juga, mereka kan mantau juga ngecek dokumen nih, misal arahnya kemana? Oh Sampit ya sudah. Ketika kita pun yang di Sampit, setiap ada kapal datang, khususnya kapal di luar negeri, kan kita bisa cek juga di aplikasi ada, oh kapal apa saja sih? Teman-teman turun, cek lapangan. Bener nggak sih ini kapal ini karena dari luar negeri, muatannya apa? Sesuai dengan Hmm. diberitahuan tidak? Tuh. Oke, oke. Berarti kapalnya Bea Cukai Sampit ini untuk nganter dari darat, ngecek kapal itu isinya apaan, dokumennya seperti apa gitu Bisa. ya? Atau Oke. juga untuk patroli rutin. Patroli rutin Hmm. misal kita kan ada di sini kan ada barang yaitu tadi sawit, kemudian ada bauksit, kemudian ada apa lagi sih ya? Batu bara nggak tahu kalau batu bara kayaknya belum jalan. Nah, Hmm. untuk yang diangkut-angkut di sungai ini kan kita nggak tahu nih, ini tujuannya mau impor apa mau ke luar negeri atau ke lokal nih. Nah, itu Oke. salah satu gunanya juga teman-teman ketika patroli gunakan kapal ini untuk melakukan Ngejar. pemeriksaan. Ya, diperiksa. Sekedar ditanya, misal, oh tujuannya kemana Pak? Oh lokal kok Pak. Oh lokal. Bisa lihat dokumennya. Mereka tunjukkan dokumen segala macam. Kita cross check juga di sistem di kantor. Oh iya, ternyata memang ini kemudian apa tujuan lokal diperkuat juga, misal kami kerjasama juga koordinasi dengan Syah Bandar, kantor Syah Bandaran di sini. Saya koordinasi sama teman-teman Syah Bandar atas kapal ini apakah tujuannya kemana gitu. Maka nanti kan menginfokan, oh kapal ini tujuannya ke Gresik, kapal ini tujuannya ke Surabaya, ini ke Madura mungkin atau ini ke Semarang gitu. Jadi memang lebih ke apa ya, pencegahan aja sih Mas, lebih ke pengawasan ini aja tuh. Oke. Nah, ini kita lanjutkan pertanyaan ketiga, ya, pertanyaan terakhir gitu ya dari pemirsa. Terkait tema ini, saya ingin bertanya, saat di lapangan menjaga perbatasan, wah sepertinya kurang cocok ya, nggak ada perbatasan kan di Sampit ya? Nggak ada sih. Oke, pernah nggak sih pegawai bea cukai bertemu orang yang memakai senjata tajam atau api untuk melawan pegawai? Nah, kalau pernah gimana tuh cara penanganannya? Oh, mungkin kita bisa generalkan aja deh. Ya, Kalau pegawai DJBC ketemu orang pakai sajam atau ya, sapi, kok sapi? Senpi. Senpi, ya. Ya. Kira-kira gimana cara penanganannya? Penanganannya yang pasti setiap pegawai bea cukai itu kan sudah dibekali minimal kami ada namanya samapta, Mas. Saat samapta kan kita diajari juga ada bela diri dasar tuh. Hmm, Nah, dan diharapkan juga rekan-rekan tidak hanya untuk yang di unit pengawasan, kan rata-rata pihak pimpin apa dari pimpinan pusat kami pun mendorong untuk setiap petugas itu dapat bela diri. hmm. Jadi memang ketika misal kita jumpai juga di lapangan seperti itu, ini juga mungkin saya hanya menceritakan yang pernah dialami oleh rekan saya yang misal kayak Oke. di Entikong atau di dulu lah saat saat panas-panasnya di Entikong itu memang ada bawa sajam, bawa senpi,
kita juga petugas dibekali CNP juga. Cuman Hmm. rekan-rekan ini yang dibekali CNP memang mereka memang sudah memiliki kualifikasi tertentu, istilahnya biar Layak kalaupun menggunakan. ya untuk bisa menggunakannya pun bisa, tapi itu buat jalan terakhir. Tetapi lebih mengutamakan kita pakai bela diri. Sepanjang memungkinkan kita masih bela diri. Tuh, makanya ada kenapa ya ada yang namanya kuncian, bantingan, hal seperti itu. Kalau memang dirasa perlu ya namanya body contact itu udah hal yang lumrah, Mas. Oh gitu. Ya, Oke oke. Ya mungkin ya segitu dulu ya pertanyaan ya. yang kita tanyakan di episode ini. Ya semoga kita bisa bahas lebih dalam di episode mendatang. Yang ini pun juga perkenan dari kerjasama KPP, BC, TMPC, Sampit. Gitu. Ya mungkin kita cukupkan dulu Pak Adit untuk Baik, Mas sesi Riki, kali sama-sama. ini. Ya, Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya tutup acara ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, ya, kawan kame dimanapun yang berada. Kalau ingin memberikan saran tema, boleh nih di komentar. Tuliskan saran temanya apa. Mungkin bentuk pertanyaan atau saran tema boleh. Kita akan coba rancang tanya jawabnya obrolan ringannya di episode mendatang. Oke, sampai jumpa.